Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago. Bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Nah, pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar. Oke? Jumlah dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat tentunya. Nah, kalau misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0, maka jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Oke, B-nya ini, A-nya ini kan. Nah, kalau misalkan X1 dikali X2-nya, X1 kali X2-nya berarti sama dengan C per A. Contohnya gimana, Bang? Nah, kalau misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3x misalnya, ditambah 5 sama dengan 0. Nah, berarti jumlah akar-akarnya gimana? Jumlah akar-akarnya. Oh, berarti x1 ditambah x2 sama dengan berapa nih? Min B. Nah, B-nya kan si 3 nih. A-nya 1. Oh ya, berarti min B per A atau min 3 per 1 sama dengan min 3 gitu ya. Min B per A, B-nya kan 3, A-nya 1. Oh, berarti min 3 per 1 sama dengan min 3. Kalau misalkan perkaliannya X1 kali X2 berapa? C per A gitu ya. C-nya siapa? 5. 5 per A-nya 1 nih. Oke ya. Berarti X1 dikali X2 sama dengan 5 gitu ya. Gampang nggak? Gampang ya. Cuman kayak gini aja nih. Misalkan contoh lagi, X kuadrat minus 5X, oke, kemudian plus 6 sama dengan 0. Nah, berarti ini gimana nih? X1, X2-nya. Oke, kalau misalnya kalian pengen tulis dulu, A-nya berapa nih? A-nya kan koefisien di depan si X kuadrat, oke? A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Oh, berarti kalau gitu, X1 ditambah X2 sama dengan min B, min 5 per A. A-nya 1. Berarti X1 tambah X2, min ketemu min ya. Min dikali min, jadi positif. Positif 5 per 1. X1 tambah X2 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalian kan bisa memfaktorkan dulu nih. Memfaktorkan terlebih dahulu atau menggunakan rumus ABC mencari akar-akarnya. Lalu dijumlahkan ya, tapi bisa aja nih langsung ya, paling asik sih langsung ya. Coba deh kalau misalkan cari faktor-faktornya dulu nih. Cari akarnya dulu kita faktorin, misalkan x kuadrat min 5x tambah 6. Berarti kan bisa kita faktorin, nah ini kurung-kurung biasa. Sama dengan 0, nah berapa dikali berapa hasilnya 6? 3 dikali 2. Oke, 3 dikali 2. Karena di sini positif, berarti kemungkinannya positif dikali positif atau negatif dikali negatif. Tapi karena di sininya negatif nih, di B-nya negatif. Oh ya udah berarti min ya. Sekarang 6. Oke. 6 ini kan min 3 dikali min 2 berapa? Positif 6. Min 3 ditambah min 2 negatif 5. Nah, ini kan berarti X1-nya sama dengan berapa? 3 atau X2-nya sama dengan 2. Nah, ini kan akar-akarnya. Coba kita jumlahin X1 tambah X2 sama dengan berapa? 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. Berapa jadinya? 5. Sama nggak? Sama. Oke. Sekarang kalau misalkan, nah kalau misalkan perkaliannya X1 dikali X2. Berapa nih? C per A. Berarti 6 dibagi 1. Berapa jadinya? X1 kali X2. 6 bagi 1 berapa? 6, Bang. Ya udah. Nah, berarti ini X1 dikali X2 berarti berapa? 3 dikali 2 berapa? 6. Sama nggak? Sama ya. Ini sama nih gitu. Cuman ya ini pakai formula nih, pakai rumus. Kalau ini ini kita faktorin dulu, cari akarnya, baru menentukan penjumlahannya. Nah, kalau ini kan susah nih. Ya enggak? Coba ini susah nggak? Nah, susah ini menentukan faktornya kan agak ribet nih. Makanya kalau misalkan ditanya penjumlahan atau perkalian langsung aja pakai rumus min B per A. Kalau misalkan perkalian itu C per A. Nah, kalau misalkan ada lagi nih, contoh lagi. Nah, contoh lagi ya. Oke, Bang, siap. Ada persamaan kuadrat lagi, 2x kuadrat minus 6x misalkan. Minus 8 sama dengan 0. Nah, berarti ini gimana nih persamaan kuadratnya? Sorry, penjumlahan dan hasil kalinya, kali akar-akarnya.
Nah, ini sebenarnya bisa ininya jangan min 6 deh, ya, jangan min 6. Nah, ininya misalkan min 5 deh. Oke. Min 5 gitu ya. 2x kuadrat min 5x min 8 sama dengan 0. Oh ya udah, berarti penjumlahannya x1 tambah x2 yang pertama nih sama dengan min b. Yang b-nya siapa? B-nya kan min 5. Berarti min 5 per a-nya berapa? 2. Min ketemu min positif 5 per 2. Bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Ya udah kayak gini aja ya. Nah, sekarang perkaliannya gimana? X1 dikali X2 C per A. C-nya siapa? Min 8. A-nya 2. Sama dengan berapa? Min 8 bagi 2? Ya min 4 Bang. Ya gampang Bang. Oke ya. Jadi bisa ya penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Nah, jadi ini pakai formula. Ini kalau ini pakai difaktorkan terlebih dahulu, kemudian dicari akarnya baru dijumlahin ya. Tapi hasilnya sama pasti. Oke. Gitu ya. Nah, ini jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nih kalian harus ingat nih, sampai SMA, kuliah ini bakal ketemu lagi hal yang kayak gini, oke? Nah, lanjut. Nah, sekarang kita menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui, gitu ya. Kalau sebelumnya, itu kan kita diminta mencari akar. Nah, kalau sekarang kita dikasih akar-akarnya, suruh nentuin persamaan kuadratnya. Misalkan, kalau misalkan X1-nya sama dengan 2, gitu ya. X2-nya sama dengan 3. Coba kita tentukan nih, akar apa sih persamaan kuadrat gitu loh. Ini kan diketahui misalkan. Segini, kemudian tentukan persamaan kuadratnya gitu ya. Kuadrat dari akar-akar ini nih. Oh ya udah. Nah, ini formulanya nih. Oke ya, ini sama aja ya kayak tadi ya. Kan kalau X1 tambah X2 kan B per A. Oke, yang ini C per A kan. X1 kali X2 ini si C-nya nih. X1 tambah X2 ini si B-nya, ini si C-nya gitu ya. Ya udah, berarti karena X1 tambah X2, kita tulis aja X1 tambah X2 berapa nih? 2 tambah 3. 2 tambah 3 ya 5. Oke, siap. X1 dikali X2 berapa? X1 dikali X2, ya berarti 2 dikali 3 berapa? 6. Kita masukkan aja ke sini nih. X1 tambah X2-nya kita udah dapet. X1 kali X2-nya kita juga udah dapet. Tinggal masukkan ke rumusnya saja. Berarti X kuadrat minus, nah, X1 tambah X2 berapa? 5, gitu kan ya. Kita kan udah dapet nih ya. Langsung masukin aja nih ke sini. Oke. Nggak usah Bang jago tulis ya. Ini formulanya kan X1 tambah X2-nya berapa? 5. Oh yaudah, berarti minus 5, ya kan? Minus 5, oh di sini X1 tambah X2, X nih, sorry nih ya. Ini ada X-nya, sorry nih ya. Bang Jago lupa tulis nih, lupa ketik. Oke. X, nah ini ditambah. X1 dikali X2 berapa? 6, sama dengan 0. Berarti persamaan kuadratnya X2 kuadrat. Nah ini kurungnya kita buka, minus kali positif kan minus. Ditambah 6 sama dengan 0. Oke ya. Nah kalau kalian nggak percaya nih, coba aja kalian faktorin, pasti hasilnya X1 sama X1-nya 2, X2-nya 3. Atau kebalikannya, X1-nya 3 atau X2-nya 2 ya, sama aja, bebas. Coba kita faktorin, X ya, kurung-kurung, ya enggak? Nah, berapa kali berapa hasilnya? 6. Ya, 3 dikali 2. Karena ini minus, oh berarti minus ya, sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan 3, atau X1-nya sama dengan 2 ya, sama ya. X2-nya nih, sorry. Ini sama aja ya, ini mau X2-nya sama dengan 2, X1-nya karena ya sama aja, 2 kali 3 atau 2 tambah 5, 2 tambah 3 sama aja, hasilnya ya 5, 2 kali 3 hasilnya 6, oke ya. Lanjut nggak nih? Lanjut coba, misalkan diketahui gimana nih, X1-nya sama dengan 2 per 3 misalkan, X2-nya sama dengan 2, gitu ya. Ya udah, kita buat aja kayak gini. Kita buat aja seperti ini ya. Berarti kita tulis dulu X1 tambah X2. X1 tambah X2 berapa? Berarti 2 per 3 ditambah X2-nya 2. Nah, 2 per 3. 2 ini kan berarti berapa? 3 dikali ke sini dulu kan ya. 3, samain penyebutnya dulu nih. Kita samain penyebutnya dulu. 3 dikali 2 berapa? 6. Oh, berarti langsung aja 2 ditambah 6 per 3 gitu ya. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2. 8 ya kan. Nah, bawahnya langsung 3 penyebutnya. Berarti berapa nih? 8 per 3. X1 tambah X2-nya. Atau penyelesaian kayak gini kan bisa lah. Ini terserah kalian, yang pecahan kayak campuran 2 per 3 boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Cuman dibuat kayak gini aja biar nanti nggak bingung.
2 ini kan berapa? 6 per 3. Ya, intinya langsung dikali ke sini dulu. 3 kali 2 berapa? 6 per 3. Oh, berarti 2 per 3 ditambah 6 per 3. Karena ini penyebutnya sama, bisa dibentuk seperti ini ya. Kemudian X1 dikali X2-nya gimana? X1 dikali X2-nya nih. Berapa nih? X1-nya 2 per 3. X2-nya berapa? 2. Oke ya, berarti berapa nih? 2 kali 2. 4 per 3. Kalau ini langsung aja ya. Yang atas kali yang atas per 3. Karena ini per 1. 2 per 1. Bawah kali bawah. 3 dikali 1, 3. Nah, setelah ini gimana? Kita bentuk seperti ini. Berarti X kuadrat minus. Nah, ini kan kita udah jumlahin nih. X1 tambah X2-nya. Berapa? 8 per 3. 8 per 3 X. Oke, ingat ini harus ada X-nya ya. Ditambah X1 kali X2-nya berapa? 4 per 3 sama dengan 0. Oke. Nah, karena di sini ada 3-nya, kita kali 3. Kali 3 berarti 3X kuadrat minus, 8 per 3 dikali 3, coret 3-nya. Berarti minus 8X, 4 per 3 dikali 3, coret 3-nya, ditambah 4 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau mau kalian faktorkan saja. Faktorkan dapat akarnya, pasti akarnya itu X1 2 per 3 dan X2-nya sama dengan 2. Oke, gampang ya. Gampang banget nih ya. Gampang banget ini. Oke, coba nih, lagi nggak? Lagi deh. Oke, lagi. Lagi. Bang Jago hapus dulu nih. Nah, ini hari ini sepertinya gampang ya, Bang. Oh, emang gampang. Kata siapa sulit? Matematika nggak ada yang sulit ya. Jangan pernah mempersulit diri sendiri dengan mengatakan matematika itu sulit. Ya. Nah, lanjut nggak? Lanjut ya, lanjut nih. Misalkan diketahui lagi nih, diketahuinya X1-nya sama dengan 1 per 2 deh. Oke, X2-nya gimana? X2-nya misalkan 1. Nah, berarti kita tulis dulu X1 tambah X2 berapa nih? 1 per 2 ditambah 1. Gitu ya. Ini kan 2 kali 1 berapa? 2. 2 tambah 1 berapa? 3. Oh, berarti 3 per 2 ya. Bisa langsung kayak gitu ya. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8. Ya udah 8 per 3. Bawahnya kan sama ya. X1 dikali X2-nya. Oke, 1 dikali 1 per 2. Ya, 1/2, Bang. Gitu ya. 1 dikali 1/2, ya 1/2. Oke, biar kalian ini nih step by stepnya. 1/2 dikali 1. Oke, 1/2. Tinggal bikin persamaan kuadratnya. X kuadrat. Oke, dikurangin X1 tambah X2 nya kan 3/2. 3/2 X. Oke, ya ininya 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 0. Karena ininya ada 2, kita kali 2. Berarti berapa? 2X kuadrat dikurangin 3X ditambah 1 sama dengan 0. Oke? Gampang ya? Gampang banget nih hari ini nih. Iyalah, gampang. Oke ya. Jadi sekian dulu. Oke, pertemuan kali ini dari Bang Jago. Ini masih yang gampang-gampang sengaja. Oke. Nah, ini Bang Jago terakhir nih ada tugas nih buat kalian. Oke. Terakhir ada tugas nih. Tugasnya gimana, Bang? Nah, nih kalian coba selesaikan ya. Selesaikan nih, coba kalian selesaikan. Oke. Nah, ini kenapa? Oke. Dinamakan Kongwan. Oke, dinamakan Kongwan. Nah, nih kenapa dinamakan Kongwan? Oke ya nih. Kok nggak nyambung, Bang, tugasnya? Oke, nggak apa-apa ya. Kenapa dinamakan Kongwan? Coba ini soal nih. Wah, ini soalnya lebih ngeselin ya daripada soal-soal persamaan kuadrat nih. Kenapa dinamakan Kongwan? Ayo lo, gimana? Kenapa dinamakan Kongwan ya? Oke ya, coba dijawab. Ini PR-nya kenapa dinamakan Kongwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.